Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan melanjutkan materi kami yang kedua, yaitu tentang evolusi molekuler. Yang beragontakan saya sendiri Astika dan teman saya Puspita Sariwati. Baiklah, kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu pengertian evolusi molekuler. Jadi, evolusi molekuler itu merupakan pada dasarnya itu menjelaskan dinamika daripada perubahan evolusi pada tingkat molekuler. Di samping itu, untuk mendukung pemahaman tentang proses evolusi dan efek-efek berbagai macam mekanisme evolusi molekuler itu. Jadi, dalam evolusi molekuler ini adalah suatu pendekatan kajian evolusi yang berpijak pada genetika. Jadi, populasi dari biologi molekuler juga, dan dengan lingkup area pengkajiannya itu pada perubahan materi genetik atau urutan DNA dan RNA dan produknya, protein, serta sejarah evolusi organisme yang didukung oleh data-data molekuler. Selanjutnya ada permulaan. Jadi, pada permulaan ini yaitu sistem-sistem kehidupan pertama merupakan suatu sistem yang lebih sederhana daripada sistem yang terdapat pada sel-sel yang hidup saat ini. Jadi perkiraan terbaik umur bumi ini adalah sekitar 4,6 miliar tahun. Jadi pendapat utama mengatakan bahwa atmosfer bumi dulunya hampir netral, bukan pengoksidasi dan terutama mengandung nitrogen, karbon dioksida, dan hidrogen sulfida dan air. Selanjutnya, garis besar molekuler. Jadi garis besar molekuler ini saat ini fosil molekuler sebagai intron yang terdapat dalam materi genetik tiap makhluk hidup. Jadi merupakan salah satu petunjuk atau yang mendukung teori-teori tersebut. Atau garis besar evolusi molekuler adalah sebagai berikut, yaitu struktur RNA dan DNA. Selanjutnya kita masuk yang pertama, itu ada dunia RNA. Dalam dunia RNA ini yaitu merupakan molekul RNA diduga merupakan suatu molekul genom atau enzim primordial purba pada sistem-sistem kehidupan primitif. Gula ribose lebih mudah disintesis pada simulasi kondisi primordial dibandingkan gula deoksidabosa. Jadi dalam prokosor DNA dari semua sel yang hidup pada saat ini dihasilkan dari reproduksi nukleosid atau difosfat RNA oleh enzim protein yang amat lestari yang disebut dengan ribonukleosida difosfat reduktase atau enzim purba. Jadi dalam suatu sistem kehidupan harus terdapat replikasi, yaitu mereplikasikan materi genetiknya yang mampu berevolusi dalam protein. Ini yang sangat penting dalam replikasi DNA nanti. Tetapi sebagian besar protein ini disintesis pada cetakan RNA, dan cetakan RNA ini sendiri yang disintesis lagi kembali pada cetakan DNA. Selanjutnya itu ada dunia DNA. Dalam dunia DNA ini yaitu molekul DNA yang beruntai ganda mempunyai struktur yang lebih stabil dibandingkan RNA tadi. Jadi karena DNA lebih menguntungkan bagi sistem kehidupan untuk menyimpan dan juga dapat
diwariskan dalam molekul DNA daripada molekul RNA tadi. Selanjutnya ada analisis filogenetik. Jadi dalam analisis filogenetik ini yaitu protein-protein dapat berevolusi dengan laju yang berbeda-beda akibatnya adanya faktor-faktor intrinsik, dan protein-protein yang sangat lestari tampaknya hanya mampu mentoleransi sedikit perubahan kecil, sedangkan sejumlah protein lainnya mampu menyerap berbagai mutasi tanpa kehilangan fungsinya. Jadi dalam analisis filogenetik molekuler ini, konsentrasinya ini pada pohon genetika adalah hal yang terpenting dalam dan menarik dalam studi evolusi. Terdapat beberapa metode untuk mengkonstruksi pada pohon filogenetik dari data molekuler ini, yaitu nukleotida atau asam amino. Jadi analisis filogenetik ini dari keluarga skun atau nukleotida atau asam amino. Jadi analisis ini juga untuk menentukan bagaimana keluarga besar keluarga tersebut diturunkan selama proses evolusi. Jadi hubungan evolusi diantaranya adalah skun digambarkan dengan menerapkan skun sebagai cabang luar dari sebuah pohon. Jadi pada evolusi analisis filogenetik ini yaitu menggambarkan berbagai klasifikasi secara taksonomi dari organisme berdasarkan pada keturunan keluarganya. Selanjutnya itu ada evolusi sel-sel eukaryotik. Jadi pada evolusi sel-sel eukaryotik ini adalah yaitu prokariota diduga berkerabat lebih dekat dengan progenot, hasil postulasi nenek moyang dari semua sel. Jadi sebelum adanya genom daripada eukaryota. Jadi dalam evolusi sel-sel ini itu sesama prokaryota diduga juga mempunyai kekerabatan yang lebih dekat dengan evolusi dengan eukaryota manapun. Jadi organisme-organisme yang mempunyai sebuah nukleus kemungkinan yang telah berevolusi sekitar 3,5 tahun yang lalu. Jadi dalam evolusi sel-sel eukaryota ini juga sel eukaryota ini mungkin berevolusi sekitar 2 tahun yang lalu dengan teori endosimbiotik, yaitu munculnya ketika sel-sel besar melingkupi sel-sel kecil. Jadi sel-sel kecil ini dicerna oleh sel-sel besar, namun mereka hidup dalam sel besar dan berkembang menjadi organel. Selanjutnya materi proses pembentukan bumi akan dilanjutkan oleh teman saya Puspita. Sekian penjelasan dari materi kami ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai proses terbentuknya bumi. Jadi, bumi adalah planet tempat tinggal seluruh makhluk hidup beserta isinya. Sebagai tempat tinggal makhluk hidup, bumi bahan-bahan material pembentuk bumi dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian itu ada teori biologi atau asal-usul kehidupan, teori Oparin. Jadi, radiasi UV dari matahari bersama dengan percikan listrik dari halilintar diduga menyebabkan berbagai gas di atmosfer bereaksi dan membentuk senyawa organik sederhana. Sehingga senyawa tersebut akan jatuh ke bumi dan terlarut dalam
lautan dan terus bereaksi hingga tercipta bentukan seperti sup yang disebut primitive soup. Jadi sup purba ini mengandung beragam senyawa seperti asam amino, gula, dan basa asam nukleat. Dalam hal ini, Oparin memberi penekanan bahwa kehidupan muncul di bumi sebelum adanya oksigen. Hal ini disebabkan oksigen adalah senyawa yang reaktif dan bila bereaksi dengan molekul-molekul prekursor tersebut dan terjadi oksidasi, maka senyawa yang baru terbentuk tersebut akan terurai menjadi air dan CO2. Kemudian itu ada ribozim dan proses DNA. Dalam proses evolusi, nampaknya RNA adalah molekul kehidupan pertama yang muncul di muka bumi ini. Molekul RNA memiliki kemampuan merakit dan menduplikasi dirinya sendiri dalam kondisi bumi di masa lampau. Meskipun sebagian besar enzim di masa kini adalah protein, ternyata RNA juga memiliki kemampuan enzimatis untuk mengatalis reaksi tanpa bantuan protein. Hal ini menunjukkan bahwa asam nukleat primitif dapat mereplikasi dirinya sendiri. Yang terakhir itu ada evolusi sekuens DNA, RNA, dan protein. Jadi pada kajian ini akan membahas tentang gen nenek moyang suatu organisme lebih dari jutaan tahun yang lalu. Mutasi terjadi pada urutan DNA, perlahan tapi pasti. Sebagian besar mutasi akan terseleksi karena bersifat merusak, namun sebagian akan tetap bertahan. Mutasi yang terkandung secara permanen menjadi gen merupakan mutasi netral dan tidak berbahaya atau tidak ada efek samping terhadap organisme. Kadang-kadang mutasi dapat meningkatkan fungsi gen dan atau dapat mengkode protein meskipun jarang sekali terjadi. Nah, jadi mutasi yang berbahaya menjadi bermanfaat pada kondisi lingkungan yang baru. Jika protein masih dapat bekerja secara normal, mutasi dalam sebuah gen bisa saja terjadi. Beberapa asam amino dapat membentuk protein yang bervariasi dalam batas yang layak tanpa merusak fungsi dari protein tersebut. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Terima kasih.